Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Aurora. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat paragraf. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang, agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, akhir, awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang tak langsung menjelaskan bagian topik melalui kalimat pengembang langsung. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat-syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Jika ternyata dalam sebuah paragraf terdapat dua gagasan utama, kedua gagasan utama itu harus dipisah dan dijadikan paragraf tersendiri. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain: yang pertama, kata transisi, konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua, referensi atau pengacuan. Yang ketiga, paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang keempat, elipsis atau pelesapan. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa sinonim, antonim, hiponimi, dan repetisi atau pengulangan. Yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan.
Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk ke dalam kelompok klasifikasi. Yang keempat, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Ada beberapa model urutan informasi, seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya-jawab. Kelima, konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat, menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami si tokoh. Yang keempat, sudut pandang campuran, merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.